Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mubarak Dimas Aditya Kusuma. Nama saya Yudi Yufri Budane. Nama saya Aini Fatila Camara Putri. Nama saya Tiara Azhara Harnivita Nur. Nama saya Andi Facika Hairul. Saya Sarmila Wulandari. Nama saya Cindy Sri Febriana Hendra. Saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan. Menurut Thomas Kuhn, orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma sendiri adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Konsep dasar paradigma pembangunan adalah suatu pola yang merupakan sistem berpikir atau alur berpikir untuk melaksanakan segala konsep perubahan yang direncanakan guna mewujudkan cita-cita kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur dalam aspek pembangunan yang dijalankan di Indonesia. Orientasi pembangunan atau perubahan yang dilaksanakan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan tidak boleh lepas dari 5 dasar nilai Pancasila. Secara singkat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah salah satu upaya untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional Indonesia. Sekian dari saya, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Aini. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma. Jadi Pancasila sebagai paradigma itu artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur dalam aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Dalam segala aspek pembangunan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Artinya, perubahan yang akan direncanakan harus dilandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Orientasi pembangunan tidak boleh lepas dari 5 dasar nilai Pancasila. Pancasila berisi anggapan-anggapan yang bersifat fundamental yang berfungsi sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional. Pancasila dengan 5 nilai dasar tersebut menjadi kerangka bertindak bagi pelaksana pembangunan nasional. Secara singkat, Pancasila sebagai paradigma pembangunan merupakan salah satu usaha untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional Indonesia. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi terkait Pancasila sebagai paradigma pembangunan sosial budaya. Nah, lanjut dengan definisi sosial budaya. Pertama, sosial. Menurut Enda di tahun 2010, sosial adalah cara tentang bagaimana para individu saling berhubungan. Kemudian menurut Ranjabar di tahun 2006, sosial itu sendiri dalam artian masyarakat atau kemasyarakatan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem hidup bersama atau sistem hidup bermasyarakat dari orang atau sekelompok orang yang di dalamnya sudah tercakup struktur, organisasi, nilai-nilai sosial, dan aspirasi hidup serta cara mencapainya. Kemudian yang kedua, budaya. Nah, budaya itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi, yakni budi atau akal, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jadi, sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya yang diperuntukkan untuk hidup bermasyarakat. Atau lebih singkatnya adalah manusia membuat sesuatu berdasarkan budi dan pemikirannya untuk diperuntukkan dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang sistem sosial budaya. Sistem sosial budaya merupakan sistem paduan dari sistem sosial dan sistem budaya, sehingga menjadi suatu sistem kemasyarakatan yang meliputi hubungan-hubungan sosial yang dengannya manusia dalam masyarakat menghasilkan dan mengembangkan unsur-unsur budaya
untuk memenuhi hajat-hajat sosial dan budaya suatu masyarakat dalam melangsungkan dan mengembangkan kehidupan sosial budayanya. Jadi, sistem sosial budaya merupakan gabungan atau paduan dari dua sistem, yaitu sistem sosial dan sistem budaya yang hidup atau tumbuh di lingkungan masyarakat itu sendiri dan dijadikan acuan atau pedoman untuk bersosial dan berbudaya bagi masyarakat. Baik, materi selanjutnya saya persilakan kepada saudara Andi Rifai Burhane untuk melanjutkan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh saudara Dimas sebelumnya. Nah, sebelumnya saudara Dimas telah menjelaskan sistem sosial budaya, atau lebih tepatnya yaitu definisi dari sistem sosial budaya itu sendiri. Sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut yaitu definisi dari sistem sosial budaya Indonesia. Nah, definisinya sendiri itu ialah sistem sosial budaya Indonesia adalah sebagai totalitas nilai, tata sosial, dan tata laku manusia yang dimana harus mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah negara Pancasila ke dalam segi kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya ini mungkin teman-teman bisa melihat di kehidupan sehari mungkin seperti bergotong royong. Nah, kebiasaan ini memang sejak dulu lah, dari zaman tempo dulu, zaman kakek nenek kita itu masih sejak dari dulu. Di sini hapus di sini masa malas aku lagi ngulang. Dan kemudian contoh keduanya itu ialah bermusyawarah secara mufakat. Nah, kemudian sistem sosial budaya Indonesia yang akan diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan undang-undang. Sistem sosial budaya Indonesia yang diimplementasikan haruslah merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan di bidang sosial dan budaya. Nah, dikatakan sebagai Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional bidang sosial dan budaya pada hakikatnya bersifat humanistik, karena memang Pancasila bertolak dari hakikat dan kedudukan kodrat manusia itu sendiri. Hal ini sesuai dengan Pancasila pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dalam paradigma pembangunan nasional sosial budaya ada yang disebut dengan paradigma pembangunan yang berkelanjutan, yang mana adalah bagaimana proses pembangunan diselenggarakan dengan menghargai dan menghormati hak-hak budaya komunitas masyarakat, karena negara harus melindungi hak-hak tersebut. Negara menjamin warganya. Hak negara dalam mengatur kehidupan berbangsa dan hak asasi untuk melaksanakan aktivitas apa saja. Tetapi seperti pada saat ini terjadinya kondisi yang bersifat darurat, pemerintah memiliki hak otoritas untuk kemudian mengatur bagaimana masyarakat harus berperilaku, bertindak, serta beraktivitas. Nah, Terima kasih kepada Saudari Wulan yang sudah menjelaskan, dan saya akan melanjutkan presentasi Pancasila sebagai paradigma sosial budaya. Dalam membangun masyarakat seutuhnya, maka hendaknya berdasarkan nilai sosial dan budaya yang beragam di Indonesia berdasarkan sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Pembangunan sosial budaya dikembangkan atas dasar penghargaan terhadap nilai sosial budaya yang beragam di seluruh Nusantara, menuju pada rasa tercapainya persatuan di suatu bangsa. Diperlukan adanya penghargaan terhadap budaya dan kehidupan sosial berbagai kelompok masyarakat Indonesia, sehingga mereka merasa dihargai dan diterima sebagai warga bangsa. Baiklah, itu materi yang dapat kami sampaikan. Akhir kata, Kami Dari kelompok 6 mengucapkan
selamat, menunaikan, ibadah puasa, jaga kesehatan, jaga kebersihan, tetap di rumah. aja